3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan mengenai struktur batang dan macam-macam batang. Sebelum itu, perkenalkan, saya Miss Nanda Pribadi. Saya Gadisya Rahmani. Saya Anissa Krisna Zafira. Saya Ersya Natasya. Saya Mandala Karona. Saya Yusuf Yasin. Oke, jadi yang pertama itu struktur batang dibagi menjadi 2, yaitu ada dikotil dan monokotil. Di sini dikotil yang pertama ada korteks. Korteks itu fungsinya sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Yang kedua ada epidermis, yaitu bagian hitam di sini. Fungsinya untuk melindungi batang dari kekeringan. Selanjutnya ada silem. Silem itu berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral. Terus selanjutnya ada floem. Fungsinya untuk mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis. Terus ada kambium fasikuler, yaitu sebagai berkas pengangkutan pada sel akar membentuk silem. Dan juga ada kambium intervesikuler, yaitu memperbesar diameter batang dan membentuk lingkaran. Terus di sini juga ada yang monokotil. Salah satu perbedaan dikotil dan monokotil adalah kalau dikotil itu dia memiliki kambium, sementara untuk monokotil tidak memiliki kambium. Lalu di sini ada jaringan penyusun batang tersusun atas epidermis, parenkim, penyokong atau florenkim dan sklerenkim, ada pengangkut yaitu silem dan floem dan meristem. Lanjut di sini ada sifat umum batang, yaitu umumnya batang akan berbentuk silinder atau persegi. Yang kedua, batang akan mengadakan percabangan pada tumbuhan dikotil. Yang ketiga, umumnya batang tidak berwarna hijau kecuali ketika muda atau tanaman yang umumnya pendek atau hanya semusim. Lalu yang keempat, batang akan selalu bersifat aktinomorf, artinya dapat dengan sejumlah bidang yang dibagi menjadi 2 bagian yang setangkup. Yang kelima, batang memiliki ruas yang disebut node atau intersnodus. Ruas tersebut dibatasi oleh buku-buku yang disebut nodes atau nodus. Selanjutnya di sini ada struktur dan bagian batang pada tumbuhan dikotil. Yang pertama ada epidermis. Epidermis itu untuk susunan dari sel pipi yang jaraknya rapat, berfungsi untuk melakukan sebuah perlindungan pada jaringan dalam batang. Yang kedua di sini ada korteks, yaitu sel-sel parenkim yang digunakan sebagai jaringan di dasarnya. Korteks dibagi jadi 2, yaitu korteks luar dan korteks dalam. Yang ketiga ada stele. Stele itu silinder pusat pada bagian batang dikotil yang paling dalam. Stele juga sering disebut dengan parenkim infum dan bisa disebut juga perisikol. Selanjutnya di sini ada struktur dan bagian batang tumbuhan monokotil. Yang pertama di sini ada epidermis. Epidermis pada bagian batang tumbuhan monokotil memiliki bagian dinding sel yang cenderung akan lebih tebal jika dibandingkan dengan tumbuhan dikotil. Karena epidermis pada bagian batang tumbuhan monokotil terdiri dari stroma, dan bulu-bulu. 2. Di sini ada korteks. Korteks bagian batang tumbuhan monokotil berupa sebuah jaringan yang ada di bagian bawah epidermis. Pada umumnya, korteks akan tersusun dari bagian sel-sel sklerenkim. Bagian batang monokotil, batangnya tidak berkembang, tidak memiliki kambium serta terus tumbuh tinggi. Batang diikat bercabang serta memiliki kambium pada antara jaringan silem dan floem. Lalu yang selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih jenis-jenis batang itu apa aja? Yang pertama, jenis-jenis batang itu ada batang basah. Batang basah adalah batang yang lunak dan berair. Contohnya pisang, bayam, dan krokos. Lalu yang kedua ada batang berkayu. Batang kayu itu umumnya yang keras dan kuat, yang kayak biasa suka dilihat sama teman-teman itu. Terus yang selanjutnya ada batang rumput atau kalmus. Batang yang tidak keras, batang rumput memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga, Contohnya pada rumput. Terus selanjutnya ada batang mendong. Batang mendong ini sama seperti rumput, tetapi ruas-ruasnya lebih panjang. Contohnya teki.